Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Doktaviani dengan NIM belakang 15. Saya Dila Sabrina dengan NIM 111908200.075. Perkenalkan, nama saya Firda Ashifa Lutfania dengan nomor NIM belakang 129. Perkenalkan, nama saya Haira Nur Awalia Rahma dengan NIM 1119082000022. Yang pertama ada pengertian dari merger dan akuisisi. Merger secara definisi Undang-Undang Perseroan terbatas pasal 1 butir 9, maka merger dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Contoh perusahaan yang melakukan merger adalah merger antara XL dengan Axis pada tahun 2014. Lalu, sedangkan akuisisi secara definisi Undang-Undang PT pasal 1 butir 11, maka akuisisi atau pengambil alihan dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Contoh perusahaan yang melakukan akuisisi adalah Philip Morris International yang mengakuisisi PT HM Sampurna. Selanjutnya ada tipe-tipe merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi berdasarkan aktivitas ekonomi dapat diklasifikasikan dalam 5 tipe, yaitu yang pertama merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Yang kedua ada merger vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Yang ketiga ada merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Yang keempat ada merger ekstensi pasar. Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Dan yang terakhir ada merger ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua atau perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Lalu, menurut Husnan 1998, tipe merger bila ditinjau dari prosesnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada friendly merger. Proses ini disepakati oleh dua belah pihak berunding dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perusahaan yang akan menjadi target merger dan akuisisi. Yang kedua, menentukan harga beli yang bersedia dibayarkan pada perusahaan target. Yang ketiga, manajer perusahaan yang akan membeli perusahaan target untuk melakukan negosiasi. Jika pemegang saham perusahaan target menyetujui, maka penggabungan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik melalui pembayaran tunai atau pembayaran dengan saham perusahaan. Dan yang terakhir ada hostile takeover. Proses ini terjadi jika perusahaan target yang akan di merger tersebut berkeberatan dengan alasan harga yang ditetapkan terlalu rendah atau under value, sehingga terkadang pihak manajer melakukan berbagai cara untuk menggagalkan kegiatan merger ini. Selanjutnya ada motif merger dan akuisisi. Yang pertama ada motif ekonomi. Merger dan akuisisi memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada motif sinergi. Salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger
merger dan akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung. Yang ketiga ada motif diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi perkembangan bisnis yang dapat dilakukan melalui merger dan akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi, jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetensi inti atau core competence. Yang terakhir ada motif non-ekonomi. Aktivitas merger dan akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi seperti prestis dan ambisi. Motif non-ekonomi dapat berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penilaian dan penetapan harga akuisisi. Dengan menggunakan analisis penilaian, penjual dapat memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, penentuan suatu tingkat harga yang didasarkan pada kondisi pasar saat dijual. Yang kedua, terjaminnya bahwa harga yang ditawarkan bukan merupakan harga yang rendah. Yang ketiga, dapat menetapkan ekspektasi harga yang layak dan membuat konsensus di antara pemilik perusahaan. Yang keempat, memberikan umpan balik bagi alternatif pengambilan keputusan untuk menjual, menahan, go public, ataupun melakukan likuidasi perusahaan. Dan yang terakhir, memperkuat negosiasi penjualan dengan menggunakan informasi yang diperoleh selama analisis penilaian tersebut. Sedangkan bagi pembeli, analisis penilaian dapat membantu dalam beberapa hal, seperti yang pertama, penentuan suatu tingkat harga yang didasarkan pada kondisi pasar saat dibeli. Yang kedua, terjaminnya bahwa harga yang ditawarkan bukan merupakan harga yang mahal. Yang ketiga, mempertimbangkan pengaruh bagi alternatif skenario pertumbuhan yang dianggap menarik. Yang keempat, memperkuat negosiasi pembelian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari analisis penilaian. Dan yang terakhir, melengkapi pemahaman tentang industri dan posisi persaingan. Selanjutnya yaitu metode penilaian. Suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pasar. Pada pendekatan pasar ini, faktor harga digunakan sebagai dasar penilaian. Metode yang digunakan yaitu metode perbandingan pasar. Fokus utamanya adalah pada transaksi yang terjadi di pasaran. Metode ini didasarkan pada asumsi nilai suatu perusahaan yang dapat diestimasi melalui analisis terhadap harga yang dibayarkan untuk pemilik minoritas atau seluruh pemilik yang berkepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan, faktor proyeksi laba dan surplus cash flow digunakan sebagai dasar penilaian. Metode ini digunakan menggunakan asumsi bahwa nilai perusahaan pribadi atau perusahaan publik dapat diestimasi pada saat itu dengan melalui proyeksi financial performance di masa datang dan identifikasi surplus cash flow yang dihasilkan perusahaan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan biaya. Pendekatan biaya ini fokusnya pada aktiva, baik aktiva berwujud maupun aktiva tidak berwujud. Pendekatan ini didasarkan pada aktiva perusahaan dan kewajiban perusahaan. Metode yang dipakai ialah Restated Balance Sheet Method. Selanjutnya yaitu pendanaan dalam merger dan akuisisi. Sumber pembiayaan untuk suatu akuisisi menjadi lebih beraneka ragam, yaitu yang pertama private placement. Pemeran utamanya adalah commercial bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan modal ventura. Kemampuan suatu lembaga tertentu untuk turut berpartisipasi dalam sebagian atau seluruh private placement pada prinsipnya tergantung pada masalah peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu public market. Pelaksanaan go public melalui pasar modal merupakan salah satu alternatif yang cukup layak. Yang ketiga yaitu sellers. Pembelajaran penjualan selalu diterapkan karena penjual seringkali memperoleh keuntungan melalui partisipasi tersebut. Dan yang keempat yaitu buyers. Kesempatan pembeli untuk mendapatkan dana lewat suatu penawaran saham atau penerbitan obligasi yang sesuai dengan perjanjian dan pada suatu saat yang ditentukan. Obligasi tersebut dikonversikan menjadi equity. Materi selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya yang bernama Haira. Selanjutnya ada pengaruh business combination ke faktor-faktor lain. Pengaruh business combination menurut John J. Wilt, K.R. Subramaniam, dan Robert F.
Halsey yang diterjemahkan oleh Yanivi S. Bahtiar dan S. Nurwahayu Harahap 2005, yaitu akuntansi penggabungan usaha mensyaratkan bahwa laporan keuangan setelahnya melaporkan aktivitas gabungan entitas baru tersebut. Akuntansi penggabungan usaha memerlukan keputusan tentang bagaimana menilai aktiva dan kewajiban entitas yang baru. Keputusan ini meliputi revaluasi seluruh aktiva dan kewajiban yang diakuisisi menjadi nilai pasar dengan dampak besar terhadap laporan keuangan kini dan masa depan. Yang kedua ada rasio harga atau laba. Melakukan merger antara perusahaan yang sedang tumbuh tinggi yang memiliki rasio yang tinggi dengan perusahaan yang prospek pertumbuhannya lebih rendah dan membayarkan dengan saham perusahaan yang tumbuh tinggi. Transaksi ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan laba per saham dan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan rasio yang tinggi bagi perusahaan pengakuisisi. Yang ketiga ada saham penerbit efek yang dapat dikonversi yang potensinya dilusinya. Terus yang keempat ada terhadap ekuitas pemegang saham tidak diakui atau tidak dibatasi. Yang kelima ada pajak pada penggabungan usaha. Item pada laporan neraca digabungkan satu demi satu sehingga tidak terkena pajak. Terus yang keenam ada goodwill. Goodwill ini tidak lagi diamortisasi, melainkan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai impairment. Yang ketujuh ada aktiva tidak berwujud. Perusahaan harus mencatat nilai pasar wajar aktiva tidak berwujud yang dibeli yang sebelumnya tidak diakui sebelum mencatat goodwill. Yang kedelapan ada penggabungan usaha. Nah, penggabungan usaha ini mempunyai dua metode yang dijelaskan oleh Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar pada tahun 2000. Yaitu yang pertama itu ada polling of interest method, yaitu metode akuntansi yang digunakan dalam penggabungan atau peleburan perusahaan-perusahaan menyusul terjadinya suatu akuisisi. Dalam metode ini, neraca aktiva dan hutang dari kedua perusahaan secara sederhana dijumlah satu persatu berdasarkan pos-pos yang ada. Yang kedua ada purchase method atau metode ini merupakan pelaporan akuisisi yang menentukan bahwa aktiva-aktiva perusahaan yang diinginkan atau perusahaan target dilaporkan pada nilai pasar yang wajar pada buku perusahaan yang mengambil alih. Metode ini digunakan apabila kas dan aktiva-aktiva lainnya didistribusikan dan kewajiban atau hutang-hutang dikeluarkan mempengaruhi kombinasi dan gabungan. Selanjutnya, integrasi sistem akuntansi manajemen setelah merger dan akuisisi. Perubahan organisasi seperti aktivitas merger dan akuisisi akan mempengaruhi struktur sistem akuntansi manajemen sebuah organisasi. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan strategi manajemen, struktur, dan cara mempertahankan keberlangsungan dalam menghadapi pesaing. Di sisi lain, isu yang akan dihadapi adalah apakah pihak yang mengakuisisi bersedia menerima perbedaan sistem akuntansi manajemen yang ada dengan memilih sistem yang terbaik atau memaksakan sistem yang dimiliki kepada perusahaan yang diakuisisi. Dengan terjadinya proses merger dan akuisisi ini, perusahaan yang lebih mendominasi adalah perusahaan yang lebih kuat dan biasanya merupakan perusahaan yang mengakuisisi. Hal tersebut akan berdampak kepada para karyawan dan manajer perusahaan yang diakuisisi karena mereka harus beradaptasi dengan sistem yang baru. Selanjutnya, analisis kinerja keuangan dengan rasio keuangan. Untuk menilai bagaimana keberhasilan merger dan akuisisi dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan yang melakukan merger akuisisi. Berikut merupakan rasio keuangan yang digunakan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Yang digunakan di sini ada current ratio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan melunasi utang lancar.
dengan menggunakan aset lancarnya. Semakin besar rasio ini, maka semakin liquid perusahaannya. Yang kedua, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini dihitung dari perbandingan antara tingkat penjualan dengan berbagai elemen aktiva. Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah total asset turnover, yaitu rasio yang mengukur perputaran dari seluruh aktiva perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan dengan total aktiva. Selanjutnya, rasio leverage atau solvabilitas. Rasio ini dihitung dari perbandingan hutang dengan total aktiva dan modal sendiri perusahaan. Rasio yang dapat digunakan ada debt to equity ratio yang menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini membantu perusahaan dalam mengontrol penerimaannya. Rasio yang dapat digunakan ada net profit margin. Rasio ini mengukur seberapa banyak laba bersih setelah pajak dan bunga yang dapat dihasilkan dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Dan ada return on investment, yaitu mengukur keuntungan yang dihasilkan dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dengan membandingkan net profit dengan total aset. Selanjutnya ada rasio pasar. Rasio pasar adalah sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba, arus kas, dan nilai buku per lembar sahamnya. Rasio yang bisa digunakan ada price earning ratio atau PER, yang merupakan rasio antara saham pada saat penutupan dengan earning per share. Yang kedua ada earning per share atau EPS, yaitu salah satu rasio keuangan yang sering digunakan oleh investor saham untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba berdasarkan saham yang dipunya atau laba per lembar saham. Metode selanjutnya ada metode Economic Value Added atau EVA. Menurut Brigham dan Houston, EVA atau nilai tambah ekonomi adalah nilai yang ditambahkan oleh manajemen kepada pemegang saham selama 1 tahun tertentu, sehingga EVA bisa digunakan sebagai tambahan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.